نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut memperpanjang i'tikaf kita sambil membaca kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Kita awali majelis kita dengan kirim al-Fatihah kepada guru-guru kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhna sallallahu alaihi wasallam. إلى مالك هذا كتاب شامل محفظ معمر حتى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini masih melanjutkan al-amal bil hadits dhaif. Pembahasan tentang mengamalkan hadis dhaif. Sebenarnya seperti apa sih kita memperlakukan hadis dhaif itu? Boleh nggak diamalkan? Karena ada di beberapa kalangan mereka terlalu berlebihan, terlalu alergi dengan hadis dhaif. Padahal kenyataannya tidak demikian. Para pakar-pakar hadis itu mereka berhati-hati, tidak langsung menolak hadis dhaif, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ringkasnya hadis dhaif itu masih boleh diamalkan, sebagaimana keterangan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lanjutannya, wa ilaika ambillah ma qalahu a'immatul mustalah, yang disampaikan oleh para ulama-ulama mustalah, ulama-ulama yang membahas tentang periwayatan hadis. Fi dzalika, dalam hal tersebut, maksudnya dalam hal bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Qala fi at-taqrib lin-Nawawi wa syarhihi at-tadrib lis-Suyuti ma nassuhu. Ada di dalam kitab at-taqrib karya Imam Nawawi. Wa yajuzu 'inda ahli al-hadis. Hadisnya begitu, wa yajuzu, dan boleh, inda ahli hadis, menurut para ahli hadis, wa ghairihim, dan selain mereka juga, selain para ahli hadis ada ahli fikih, tafsir dan seterusnya. Apa yang boleh? At-tasahulu, mempermudah, fil asanidi dhaifati, dalam sanad-sanad yang dhaif. Sekali lagi, dalam sanad-sanad yang dhaif. Wa riwayati ma siwal mawdu'i, dan meriwayatkan hadis-hadis yang selain maudhu'. Maudhu' itu yang berarti yang palsu, yang buatannya. Memang bukan hadis dia. Maksudnya dia buatan orang, cuman di atas namakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya maudhu'. Itu tidak boleh diriwayatkan. Selama itu bukan hadis palsu, maka masih boleh diriwayatkan. Minad dha'ifi, yaitu berupa hadis-hadis dhaif. Wal amalu bihi, dan boleh juga beramal dengan hadis dhaif tersebut, min ghairi bayani dha'fihi, dengan tanpa menjelaskan sisi kedhaifannya. Ya. Memang tradisinya para ulama ahli hadis itu kalau meriwayatkan misalnya hadis ini sahih misalkan itu, maka cukup dikatakan ini sahih, cukup, atau hasan. Tetapi kalau misalkan dhaif, hadis ini dhaif, maka tradisi mereka itu menjelaskan dhaifnya dari sisi apa. Kan ada sanad, hadis itu kan ada sanad fulan dari fulan A, B, C, D, seterusnya. Nah, dari urutan para perawi yang meriwayatkan hadis ini, itu kan tidak semuanya cacat. Entah itu catat dari sisi hafalannya, catat dari sisi amanahnya, dan seterusnya. Maka misalkan kalau hadis dhaif, tradisi para ulama menyantumkan, ini hadis ini diriwayatkan dari fulan karena ada si fulan, si C inilah, karena dia bermasalah dalam sini sehingga hadis ini dhaif. Itu tradisi para ulama demikian. Nah, tapi dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Taqrib itu bahwa menurut ahli hadis itu ada tasahul, ada kemudahan, kelonggaran dalam mereka hadis dhaif. Bahkan sebagian mengatakan
tanpa perlu menjelaskan sisi kedhaifannya saja itu boleh. Ya, tetapi dengan catatan fi ghairi sifatillahi ta'ala, dalam konteks hadis yang bukan membahas tentang sifat Allah Ta'ala. Jadi kan nanti hadis itu kan kontennya kan beda-beda tuh, maksudnya pembahasan dalam hadis tuh. Redaksinya itu kan ada yang tentang bahas fikih, ada yang bahas tentang akidah, sifat-sifat Allah, ada yang bahas tentang fadilah amal, kalau mengerjakan sholat sunnah ini, kalau mengerjakan sedekah ini, begini kan begitu, macam-macam. Nah, yang krusial itu yang membahas tentang akidah yang pertama. Kemudian yang kedua tentang halal haram. Nah, itu tidak boleh pakai hadis dhaif itu. Tapi kalau selain itu tentang keutamaan zikir ini, keutamaan sedekah begitu, nah, tentang fadilah amal itu masih diperbolehkan, bahkan tanpa memperjelas sisi kedhaifan hadis tersebut, itu juga tidak masalah menurut para ahli hadis. Jadi bukan langsung hadis dhaif langsung disingkirkan, enggak, tapi dipilah-pilah dulu begitu. Para ulama ahli hadis itu seperti itu sikapnya. Wa ma yajuzu wa ma yastahilu alaihi, dan hal-hal yang boleh bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Ini ranahnya akidah. Wa tafsiri kalamihi, dan juga yang bukan berkaitan dengan tafsir kalam Allah. Wal ahkami, dan juga yang bukan berkaitan dengan hukum, kal halali wal harami wa ghairihima, seperti halal haram dan selainnya. Wa dzalika, maksudnya yang boleh itu yang bagaimana? Fil qisasi atau fil qasasi, dalam kisah-kisah, misalkan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah begini. Walaupun hadis dhaif tidak masalah, itu cuma cerita, tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, tidak berkaitan dengan akidah sifat Allah begini dan begitu. Itu tidak masalah, walaupun hadis dhaif. Wa fadailil amal, dan juga terkait fadilah amal, keutamaan amal. Wal mawa'id, dan nasihat-nasihat. Ada hadis yang intinya isinya nasihat, walaupun dhaif tidak masalah itu diriwayatkan, karena isinya cuma nasihat saja, tidak berkaitan dengan hal yang krusial, yaitu akidah ataupun halal dan haram, wa ghairiha, dan selainnya. Mimma la ta'alluqu lahu bil aqaidi wal ahkam, intinya pokoknya yang tidak ada kaitan dengan akidah dan juga hukum halal haram. Wa mimman naqalu anhu dzalika Ibnu Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnu Mubarak, di antara orang-orang yang mereka ambil riwayat semacam itu, maksudnya hadis dhaif tapi yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum, adalah al-Imam Ibnu Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, masih mereka hadis dhaif, padahal beliau mujtahid kan begitu. Wa Ibnu Mahdi wa Ibnu Mubarak, ini orang-orang ahli hadis semuanya. Tsumma qala, kemudian As-Suyuti menyampaikan dalam At-Tadrib, kitab At-Tadrib, Tanbihun, lam yadhkur Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah tidak menyebutkan, wal musannif, dan Imam Nawawi, para penulis kitab ini, huna, di dalam kitab At-Taqrib ini, wa fi sa'iri kutubi, dan di kitab-kitab yang lain, lamma dzakara siwa hadza syarat, ketika menyebutkan selain syarat-syarat ini, wa huwa kaunuhu fil fadaili wa nahwiha, yaitu syaratnya adalah hadis dhaif yang boleh diriwayatkan, yang boleh diceritakan, disampaikan, adalah yang berkaitan dengan fadail, yaitu keutamaan amal atau motivasi amal. Namanya motivasi itu ya dari siapapun masih boleh lah, namanya cuma motivasi saja. Wa dzakara Syekhul Islam, yakni Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menyatakan lahu salah satu syurut, untuk diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif ada 3 syarat menurut Ibnu Hajar. Yang pertama, ayyakuna dhu'fu ghairu syadidin, dhaifnya itu tidak parah. Fa kharaja man infarada bil minal kadzabin, maka terkecuali kalau misalkan dari perawi-perawinya itu ada orang-orang yang termasuk tergolong kadzab. Kadzab itu pembohong yang parah lah gitu. Awil muttahamina bil kadzibi, atau dituduh bohong. Memang istilahnya dari berita-berita atau dari penyampaian orang di sekitarnya dia ini tertuduh sebagai pembohong. Wa man fahu syaghalatuhu, dan juga orang-orang yang parah kelirunya. Kan kemarin hadis sahih itu syaratnya 5,
ma rawahu thiqatu an mithlihi muttasil sanadi ghairu syadzin wala ghairu mu'allalin wala syadz. Jadi 5 yang pertama diriwayatkan oleh perawi yang thiqah itu soleh, terpercaya gitu. Kemudian an mithlihi, semua perawinya sahih, semuanya. Semua perawinya thiqah, maksudnya terpercaya semua, soleh semua, baik semua. Nah, kemudian muttasil sanadi, nyambung, sanadnya nyambung. Maksudnya nyambung itu ketemu si A ketemu dengan si B, B ketemu dengan C, C ketemu sampai Rasulullah, semua saling ketemu semua. Bukan cuma dengar-dengar dari orang, enggak. Itu namanya muttasil. Muttasil itu misalkan A dengan B meriwayatkan satu hadis. Tapi kalau misalkan A ngomong, saya dengar si B ngomong begini. Dari mana kamu tahu? Saya kata si fulan itu, gitu. Kata si fulan itu B ngomong gini. Berarti kan dia nggak langsung ketemu. Itu namanya munqati namanya. Namanya terputus. Dia ngomong si B meriwayatkan hadis ini, tetapi dia nggak ketemu langsung, tidak mendengar langsung. Itu namanya munqati, terputus. Dia dengar dari orang ketiga, gitu. Tanpa menyebutkan orang ketiga tadi. Si B meriwayatkan hadis begini, itu namanya munqati. Nah, dalam sahih itu mesti muttasil, harus nyambung semuanya. Nah, kemudian ghairu mu'allalin wala syadz, tidak ada ilatnya, tidak ada penyakitnya. Itu yang pembahasannya lebih rumit. Kemudian wala syadz, tidak nerecel, tidak menyimpang dari kumpulan hadis-hadis sahih yang lain. Walaupun ini secara sanadnya sahih, tetapi ada hadis-hadis lain yang sahih juga. Tapi kok beda, ini beda sendiri. Nah, ini syadz namanya. Itu secara pemahaman, misalkan ini beda dari hadis-hadis yang lain, bahkan bertentangan, maka ini disingkirkan. Walaupun secara sanad itu sahih. Nah, ini syarat pertama, itu adalah dhaifnya itu tidak parah, kata Ibnu Hajar. Boleh diriwayatkan, masih boleh. Kemudian yang kedua, yang dari tahta aslin ma'mulin bihi, hadis dhaif itu masih boleh diamalkan selama dia masih sejalan, masih senada dengan hadis-hadis yang lain yang sahih ataupun yang hasan. Tidak bertentangan mafhumnya itu. Nah, masih sejalan. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida indal amali bihi thubutahu. Ketika mengamalkan hadis dhaif itu tidak meyakini bahwa hadis ini sabit, hadis ini benar-benar ada dan diriwayatkan dari Nabi, begitu. Bal ya'taqidul ihtiyata, tetapi dia hanya meyakini kehati-hatian. Saya mengamalkan hadis ini bentuk kehati-hatian saya, jangan-jangan memang hadis ini memang dari Nabi, begitu. Bentuk kehati-hatiannya. Tapi bukan meyakini ini, tidak seyakin orang yang mengamalkan hadis yang sahih. Wa qala Al-Imam As-Suyuti juga, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa hadzani dzakarahuma Ibnu Abdissalam wa Ibnu Daqiq al-Aid wa qila la yajuzu mutlaqan. Ya. Syarat ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abdissalam dan juga Ibnu Daqiq al-Aid. Wakil ada yang mengatakan la yajuzu mutlaqan. Qalahu Abu Bakar Ibn Arabi. Ini sebagian mengatakan tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis dhaif itu, tidak boleh meyakini bahwa ini memang betul-betul hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan demikian, sebagian ya pokoknya cukup hati-hati saja. Bentuk kehati-hatian, jangan-jangan saya mengamalkan ini memang jangan-jangan ini betul-betul hadis Nabi. Kalau saya tinggalkan kan repot, nah, langsung ditolak. Tapi tengah-tengah, tidak betul-betul terima dengan meyakini hadis ini sabit, hadis ini memang betul dari Nabi SAW, dan juga tidak betul-betul menolak. Wa qila yu'malu bihi mutlaqan. Sebagian mengatakan masih boleh diamalkan secara mutlak. Wa taqaddama azu dzalika ila Abi Dawud, telah lalu penisbatan hal tersebut kepada Abu Dawud wa Ahmad wa annahuma yarayani. Abu Dawud dan Imam Ahmad berpendapat dzalika, demikian itu aqwa min qaulir rijal. Ini hadis dhaif itu lebih kuat daripada
pendapatnya orang alim. Hadis namanya hadis, dia tetap hadis. Dia lebih utama daripada pendapatnya orang yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia seorang alim, seorang ulama, dia menyatakan satu pendapat, nah, kemudian ada hadis dhaif. Namanya hadis walaupun dia dhaif tetap lebih utama daripada pendapatnya orang. Yakni maksudnya annal ihtijaj bihi, berhujjah, berargumen dengan hadis dhaif itu inda adami wujudi ghairihi, ketika enggak ada lagi dalil yang lain selain hadis dhaif itu saja. Misalkan dalam sebuah konteks kemudian berargumen, argumennya cuma ada hadis dhaif kok, tidak ada yang lain, enggak ada yang sahih, enggak ada yang hasan, pokoknya cuma hadis dhaif kok, itu lebih utama, muqaddamun, diutamakan alal ijtihad wal qiyasi. Hadis dhaif itu lebih diutamakan daripada ijtihad ataupun qiyas. Jadi instrumen di dalam menggali hukum dari Al-Qur'an atau hadis itu kan apa namanya? Dari produk hukum fikih ataupun akidah itu kan dari Quran, hadis, ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama, kemudian qiyas. Ijma kemudian qiyas. Lah menurut Imam Ahmad dan Imam Dawud, selama masih ada hadis walaupun dhaif, itu lebih diutamakan daripada langsung pindah kepada ijma para ulama ataupun qiyas gitu. Kama huwa dhahir, sebagaimana yang telah jelas. Wabil jumlah, kesimpulannya secara umum, faqad naqala ulama, para ulama telah menukil qabulal khabari dhaifi, penerimaan khabar atau hadis yang dhaif, wal amal bihi, dan beramal dengan hadis dhaif tersebut fi fadailil a'mal, dalam bab fadilah atau keutamaan amal. Yakni al-mundarijata tahta aslin amin, maksudnya tentu yang sejalan dengan hadis-hadis yang sahih yang umum. An-Nassi Ahmad wa Sufyan wa Ibn Mahdi wa Ibn Mubarak wa Ibn Sayyidin Nas wa Ibn Salah wa Nawawi wal Iraqi wa Ibn al-Humam wa Sakhawi wa Syekh Zakaria wa Ibn Hajar wal Asqalani wa Suyuti wa Ibn Hajar al-Haytami al-Makki wa Ali al-Qari. Bal dhahaba adnahu, bahwa bahkan ada yang berpendapat annahu, bahwasanya yathbutu bil istihbab, dengan hadis dhaif itu terlahir hukum sunnah. Maksudnya untuk hal yang berkaitan dengan sunnah, misalkan kayak fadilah amal atau keutamaan motivasi untuk amal, dalilnya cuma ada hadis dhaif tok, maka itu bisa cukup untuk melahirkan hasil bahwa amalan ini adalah sunnah. Wa asyara ila dzalika an-Nawawi, Imam Nawawi telah memberi isyarat terhadap pendapat tersebut, wa Ibnu Hajar al-Makki wa tawassa'a fil qawli bihi, dan beliau berlonggar-longgar dalam pendapat ini, wal amali bihi, dan beramal dengan hadis dhaif. Keliru. Wa tawassa'a fil qawli bihi wal amali bihi, ada yang longgar dalam hal ini. Al-Laknawi, yaitu Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah, fi Dhufril Amani syarah Khulasah Al-Jurjani. Beliau dalam punya kitab Dhufrul Amani syarah Khulasah Al-Jurjani, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi fi Al-Kifayah, yaitu Al-Kifayah fi ilmi riwayah, wa Ibnu Adi fi Muqaddimah Al-Kamil. Wa haula, mereka ini semua, hum jullu ahli sya'n, mereka para tokoh terkemuka di dalam fil hadis, di dalam hadis, wal fiqh, dan fikih, wal usul, dan usul fikih. Jadi walam yunqal an ahadin, dan tidak dinukil dari mereka, dari salah satu dari mereka itu al-man'u, tidak pernah dinukil dari seseorang pun al-man'u, pelarangan, illa anil hafidh Abi Bakar Ibn Arabi, kecuali dari al-hafidh Abu Bakar Ibn Arabi. Jadi para tokoh-tokoh hadis terkemuka, mereka semua menerima kok, masih hadis dhaif itu masih diterima, tapi tentu dengan garis bawah ada catatan-catatan, ada syarat-syarat tertentu, tidak semuanya ditolak.
Nah, di kalangan para ulama hadis yang melarang itu ada namanya Abu Bakar ibn al-Arabi. Waqad naqalna, kita telah menukil anna maslakahu bahwa metode beliau di dalam fi syarhi Tirmidzi, dalam mencarahi Sunan Tirmidzi, yukhalifu hadzal manqul. Beliau sendiri dalam metode beliau punya syarah Sunan Tirmidzi, hadis Tirmidzi, penjelasan dari Sunan Tirmidzi, itu beliau sendiri metodenya adalah berbeda dengan pendapat beliau yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Fa imma ayyakuna raja'anhu. Maka bagaimana nih? Beliau si Ibnu Arabi mengatakan secara umum bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Tetapi beliau sendiri punya kitab, punya karya tulis, yaitu syarahnya Sunan Tirmidzi, kitab hadis Tirmidzi itu disyarahi, dikasih keterangan. Tetapi di dalam kitab karya beliau sendiri, beliau manhajnya atau metodenya di dalam penulisan itu berbeda dengan pendapat beliau sendiri dalam tentang hadis dhaif. Maka para ulama mengkaji, ini kenapa nih kok begini nih? Maka imma ayyakuna raja'a anhu, bisa jadi beliau sudah menarik pendapatnya yang lama. Berarti ketika sudah penulisan syarah Tirmidzi sudah berpendapat bahwa hadis dhaif masih boleh diamalkan, masih dipertimbangkan lah ya gitu. Wa imma yakuna man'uhu minal ihtijaj bihi, atau bisa jadi kemungkinannya adalah maksud beliau melarang hadis dhaif itu diriwayatkan adalah dalam hal berargumen, la mujarradul amal bi syartihi, bukan hanya mengamalkan saja. Jadi beda ya, karena kalau berargumen dalam menetapkan sebuah hukum itu kan perlu pondasi yang kuat, maka hadis dhaif tidak cukup. Tapi untuk sekedar mengamalkan, diamalkannya ada hadis dhaif, kemudian kita boleh nggak ngamalkan? Oh boleh. Maksudnya begitu. Wa kana suhu. Maka di sini ada nasnya beliau, redaksi beliau min kitabihi al-Aridah. Aridatul Ahwadhi. Beliau punya kitab Aridatul Ahwadhi syarah Sunan Tirmidzi, nukarriruhu. Kita ulang-ulang. Qala, dia mengatakan, rawa Abu Isa haditsan. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan satu hadis majhul, hadis yang majhul. Maksudnya ada perawi yang tidak dikenal. Gitu, perawi yang nggak dikenal. Nggak dikenal ini kan bermasalah kan? Ada perawi nggak dikenal, kan ini kan bermasalah. Sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini hadis ini sahih, ya kok ada perawi yang nggak dikenal nih gimana? Nah, hadisnya bagaimana? In syi'ta syamithu wa in syi'ta fala. Ini hadisnya tentang cerita orang yang bersin. Bersin, kalau misalkan bersin sekali, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar dianjurkan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian bersin 2 kali, dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar sunnah dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kalau lebih dari itu, bersin terus gimana? Masih ada enggak? Maka ada hadis nih, in syi'ta syamithu wa in syi'ta fala. Kalau kamu mau silahkan mengucapkan yarhamukallah, kalau kamu tidak ingin ya monggo enggak usah mengucapkan yarhamukallah. Ini hadisnya dhaif, maksudnya ada perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Qala, si Ibnu Arabi tadi, Abu Bakar Ibnu Arabi tadi mengatakan, mengomentari hadis yang dari Imam Tirmidzi ini, wa huwa, hadis ini, wa in kana majhulan, walaupun hadisnya majhul, diriwayatkan oleh perawi yang majhul, fa innahu yustahabbul amalu bihi, maka sungguhnya dianjurkan untuk mengamalkan hadis itu. Kita maksudnya mengamalkan, kalau misalkan dia bersinnya lebih dari 3 kali, ya masih disunahkan, monggo kalau mau mengucapkan yarhamukallah dipersilahkan berdasarkan hadis yang dhaif ini. Padahal beliau mengatakan hadis dhaif nggak boleh diamalkan, tapi dalam mensyarahi kitab Tirmidzi ini beliau menyatakan sebaliknya dari pendapat beliau yang mengatakan hadis dhaif itu tidak dia boleh amalkan. Li'annahu, kenapa kok boleh diamalkan? Karena yarhamukallah itu du'aun bi khairin, adalah doa untuk kebaikan, doa dengan kebaikan, wasilatun lil jalis, dan juga sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dengan teman duduk. Karena kan kita mengucapkan yarhamukallah kan mesti dengan orang yang dekat, duduknya dekat, tidak dengan orang yang bersin di sana kan gitu. Maka itu bentuk doa kebaikan dan juga bentuk perhatian, sayang dengan orang yang duduk dekat kita. Wa tawaddudun lahu, dan sayang juga kepada dia.
Wallahu alam. Fa idza sarihun fa hadza, maka yang demikian sarihun ibaratuhu, jelas redaksinya bi istihbabil amali bil hadits dhaif, dengan menganjurkan mengamalkan hadis dhaif fil fadail, dalam hal fadilah, dalam hal anjuran, dalam hal motivasi untuk amal, bukan halal haram, bukan. Fahadal naqlu, maka penukilan ini yaruddu ma nukila anhu, penukilan ini membantah pendapat yang diambil dari beliau sendiri. Fa in sahha anhu fa innahu yakunu bihadza qad raja'an, kalau memang benar beliau menjelaskan seperti itu, berarti bisa dikatakan beliau sudah menarik pendapat yang awal. Gitu, pendapat yang awal dirujuk kembali, misalnya dia di awalnya kan berpendapat bahwa hadis dhaif nggak boleh diamalkan, tapi setelah beliau menulis syarah atau keterangan dari hadis Tirmizi, ternyata beliau sendiri mengatakan walaupun hadis dhaif masih dianjurkan untuk mengamalkannya, maka berarti beliau sudah menarik pendapat yang pertama. Wa yumkinu hamluhu 'ala al-ihtijaj bil hadits fa huwa mahallul khilaf, dan bisa jadi sikap beliau itu menjelaskan bahwa pendapat yang pertama bahwa tidak boleh menerima hadis dhaif itu hanya di dalam hujjah atau dalam berargumen, dalam membangun sebuah produk hukum itu tidak cukup dengan hadis dhaif. Tapi kalau untuk mengamalkan maka itu masih boleh. Wallahu a'lam. Saya kira jelas nih. Jadi intinya memang kalau membahas lebih mendalam itu pembahasannya orang-orang yang ahli, memang terjun di dalam bidang hadis. Nah, kita orang awam bagaimana? Maksudnya kita membaca seperti ini adalah supaya kita tidak terlalu alergi dengan hadis dhaif. Tidak langsung menolak mentah-mentah, enggak semua. Tetapi orang ulama ahli hadis saja itu hadis dhaif itu masih dipertimbangkan. Tentu dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah tidak berkaitan dengan akidah, hukum halal haram. Itu. Kemudian kedhaifannya itu tidak parah. Nah, kemudian kurang lebihnya yang boleh yang mana? Mungkin yang kaitan dengan cerita-cerita orang dulu, itu walaupun hadis dhaif masih boleh, tidak masalah. Atau nasihat-nasihat, walaupun hadis dhaif tidak masalah. Ini hadis dhaif, namanya nasihat kan bagus dari siapapun, namanya nasihat itu. Maka walaupun hadis dhaif masih boleh kita terima. Begitu juga dengan fadilah amal atau keutamaan amal, itu masih boleh. Nah, yang diperselisihkan itu berargumen, berhujjah dengan hadis dhaif itu boleh apa enggak, itu para ulama masih berdebat dalam hal itu. Karena ini sebagian ulama yang di awal disampaikan, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu beliau berpendapat bahwa hadis dhaif semua tidak boleh diamalkan. Nah, ini kan dia menyelisihi orang-orang yang sudah pakar dalam bidang hadis. Maka kalau ada orang baru, Syekh Nasiruddin Al-Albani ini kan orang baru, orang mutakhirin. Sedangkan orang ulama-ulama dulu yang disebutkan Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Tirmidzi dan seterusnya, Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang dulu ulama-ulama salaf. Mereka saja masih menghargai hadis dhaif. Lalu ada orang baru tiba-tiba menyatakan hadis dhaif itu langsung ditolak semua. Nah, kira-kira mana yang kita terima? Kan begitu. Yang pakar dan jumlahnya banyak atau orang yang baru terjun dalam bidang hadis. Ini tentu kalau menyelam lebih dalam mana sisi dhaifnya dan seterusnya itu ya ribet, karena itu bukan konsumsinya orang awam kan gitu. Nah, kita orang awam cukup mengetahui bahwa hadis dhaif itu ya tetap hadis. Hadis dhaif tetaplah hadis. Cuma nanti yang dipermasalahkan dhaifnya dari sisi mananya, dari sisi matannya bermasalah atau dari sisi perawinya yang bermasalah, itu konsumsinya atau pembahasannya orang-orang yang pakar di dalam bidang hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya mungkin? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu tentang larangan, ini larangan, Okay. larangan memotong kuku, memotong rambut, itu bukan. Iya. Padahal di sisi lain ada nasihat yang menjaga kebersihan. Terus yang kedua, baru dengar ini tentang penasisan anjing. Jadi ada satu panggil itu tidak menasiskan anjing, maka menghalalkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama terkait larangan memotong kuku, potong rambut dan seterusnya bagi orang yang ingin untuk berkorban. Jadi ini untuk posisi hadisnya kita tidak bahas hadisnya sahih atau tidak ya. Tapi kita langsung bicara langsung produk hukumnya, produk jadinya saja. Jadi untuk ilmu fikih itu kan ilmu fikih itu kan ibaratnya sudah makanan jadi, sudah produk jadi. Sedangkan hadis, kemudian Quran itu adalah bahan mentahnya. Nah, yang meracik itu adalah para ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama hadis. Para ulama fikih itu merangkum hadis ini, terkait ini ada berapa hadis, kemudian ditimbang satu dengan yang lainnya, kekuatan dan seterusnya. Kemudian diracik oleh mereka, lahirlah satu hukum produk fikih. Gitu nggih. Jadi di dalam kitab fikih memang sudah dijelaskan para ulama bahwa tidak bertentangan, maksudnya ini pengecualian. Memang secara umum kita di waktu-waktu yang selain waktu khusus 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu disunnahkan untuk memotong kuku dan seterusnya kan gitu. Tetapi khusus di dalam masalah ini ada anjuran. Ini anjuran. Jadi memang dalam kitab fikih memang tidak diharamkan. Sifatnya memang anjuran, makruh memotong kuku, makruh memotong rambut dan anggota badan yang lainnya bagi orang yang menghendaki untuk kurban. Tapi kalau yang tidak menghendaki untuk kurban, maka ya tidak berlaku bagi dia seperti ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya pengampunan Allah dan pembebasan dari neraka itu lebih menyeluruh kepada seluruh tubuhnya. Kuku-kukunya yang memanjang, tapi kan 10 hari itu sampai berapa meter sih panjangnya kuku kan enggak sampai kan, setengah meter enggak nyampe, 10 cm enggak nyampe. 10 hari itu kan pengecualian. Begitu. Jadi memang sudah jadi produk hukum fikih itu khusus untuk orang yang berkorban. Tapi ini tetap anjurannya tidak sampai halal haram ya. Hanya anjuran saja. Bagi orang yang mau potong kuku atau yang dia tidak tahu ya tidak masalah, silakan saja potong kuku. Mungkin dia merasa risih, nggak potong kumis, nggak apa segala macam, ya monggo tidak masalah. Ini kan ranahnya hanya anjuran saja, begitu. Yang pertama, tentu setelah maksudnya sudah menjadi produk hukum fikih itu sudah melalui penggodokan, sudah melalui perdebatan yang panjang di kalangan para ulama untuk hasil akhir di kitab-kitab fikih itu. Sebenarnya untuk itu penting ya, maksudnya kita untuk orang awam itu sebenarnya yang paling awal itu kita justru mengkonsumsi produk jadi dulu. Jangan kita langsung bagi orang awam tuh langsung mana Qur'annya, mana hadisnya. Kita kok kayak tahu betul bagaimana cara mengolahnya. Kita makan di restoran Padang, oh ini ada rendang. Kita kan pertama kali ya makan rendangnya dulu kan gitu. Bukan begitu kita ngeliat rendang langsung ini bahannya apa aja. Kita langsung malah ribet sendiri dengan bahan-bahan mentah itu. Gitu. Nah kita tidak punya keahlian di dalam mengolah itu kan gitu. Nah, tapi dalam pengolahan itu kan masing-masing ahli resep kan sudah berdebat itu. Bagaimana cocoknya ditambahin bawang apa enggak, cocoknya ditambahin ini apa enggak, dan seterusnya. Ringkasnya itu tadi terkait larangan itu sifatnya adalah anjuran, tidak sampai halal ataupun haram. Nah, kemudian terkait dengan anjing.
Terkait dengan anjing, ini sudah sempat kita bahas bahwa sama di dalam najisnya anjing, gitu, dalam najisnya anjing, ini dalam ulama madzhab 4 itu berbeda pendapat. Dalam madzhab Syafi'i kita yakin, kita tahu bahwa najisnya anjing itu najis yang berat. Gitu. Di pertemuan yang fikih kemarin sudah kita bahas bahwa anjing itu najisnya berat. Kenapa? Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, kurang lebihnya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyusala sab'a marratin ihdahuma biturab. Wadahnya salah satu di antara kalian itu kalau dijilat sama anjing maka bisa suci dengan 7 kali basuhan dan salah satu dicampur dengan debu. Hadisnya itu redaksinya. Itu oleh madhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah difahami bahwa kalau ada perintah seperti itu dari Nabi, berarti konsekuensinya liurnya anjing itu najis, kan begitu. Sehingga dan najisnya pun tidak najis yang main-main, najis yang berat sehingga perlu 7 kali dan ada debunya, begitu. Nah, dalam mazhab Maliki, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau punya pemahaman yang berbeda. Beliau tahu hadis itu bahwa diperintah untuk basuh 7 kali satu dengan debu. Tetapi zaman Nabi itu anjing itu berkeliaran di mana-mana. Yo masuk masjid juga anjing itu. Tetapi tidak ada perintah tidak ada cerita bahwa di masjid ada liurnya anjing atau kencingnya anjing disuruh untuk nyiram dan seterusnya. Tidak ada perintah itu. Berarti Imam Malik dalam madhabnya menjelaskan bahwa anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Berdasarkan hadis-hadis yang lain bahwa anjing banyak berkeliaran di mana-mana dan tidak ada perintah untuk menyuci ataupun misalkan ketika bersentuhan dengan anjing. Yang berkaitan dengan liur anjing itu cuma itu aja hadisnya. Kalau wadah kamu dijilat sama anjing, kemudian bisa suci kalau dibasuh 7 kali dan tambah dengan debu salah satunya. Itu saja. Yang lainnya nggak ada. Kalau kamu dijilat anjing, bersentuhan dengan anjing dan seterusnya, tidak ada. Maka Imam Malik itu menimbang-nimbang, ini berarti tidak najis. Hanya saja memang ada hikmah tersembunyi khusus untuk anjing, ada hikmah tersembunyi bahwa cara membersihkan liur anjing seperti itu, tetapi tidak najis. Sehingga dalam madzhab Maliki memang anjing itu sama seperti hewan-hewan yang lain, kucing dan seterusnya itu. Dia termasuk hewan yang suci. Hanya saja khusus untuk liurnya itu perlakuannya harus sesuai dengan teks Nabi SAW, yaitu harus dibasuh. Nah, kita bagaimana melihat itu? Kita sebagai orang awam, pertama tetap harus berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sudah, itu saja. Tapi kemudian kalau misalnya kita boleh mengambil pendapat yang lain itu dalam keadaan terpaksa. Misalnya kita dalam kondisi hidup di tengah-tengah yang banyak sekali anjingnya, itu masih kita mengambil pendapat yang menyatakan bahwa anjing itu suci juga boleh, atau bisa juga mengambil pendapat yang bahwa najisnya anjing itu tidak najis berat, gitu ya, tidak najis berat. Jadi paham ya? Jadi bahkan dalam bab najis anjing saja itu ulama mazhab 4 itu berbeda pendapat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i menyatakan anjing itu najis, dasarnya adalah hadis Nabi yang tadi itu, dijilat wadahnya kalian itu dijilat, kemudian harus dibasuh 7 kali. Dengan hadis yang sama, Malik berpendapat beda pemahamannya. Nah di sini tadi itu, mereka sama-sama pakar, Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama pakar, sehingga hasilnya itu sama-sama bisa dipakai. Nah yang bermasalah itu orang yang tidak pakar, kemudian coba-coba untuk memproses dalil mentah, bahan mentah itu. Nah sekarang kita ini yang kebanyakan begitu, orang-orang sekarang ini kayak sok bisa langsung begitu tahu terjemahan hadis ini, langsung ini hadisnya jelas begini. Ya memang jelas hadisnya begitu, tetapi apakah pemahamannya benar? Gitu. Maksudnya misalnya dalam hidangan mateng, jelas nih ada kelapanya, ini jelas nih ada bawangnya. Tapi bagaimana cara memproses itu sampai rasanya seperti ini, itu kan perlu ada keahlian. Gitu.
Jadi kita cukup tahu saja untuk orang awam syaratnya adalah membaca atau mempelajari fikih-fikih yang memang sudah menjadi produk matang, produk jadi. Gitu nggih. Untuk najisnya anjing. Untuk kita tetap berpegang dalam mazhab Syafi'i, najisnya anjing, najis yang mughalladhah, najis yang berat, harus dicuci dengan air 7 kali, salah satu dengan debu. Wallahu a'lam. Yang lain ada pertanyaan? Gimana? Iya. Sanad tuh sampai mana sih sanad itu? Sanad tuh sampai orang yang meriwayatkan terakhir. Sanad tuh sampai meriwayatkan terakhir. Jadi jadi tradisi hadis itu kan sanad itu kan dulu kan belum hidup tradisi kepenulisan hadis itu, sehingga hadis itu melalui hafalan semua. Sama seperti Nabi ketika mendapatkan Quran itu kan bukan disuruh nulis, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Awalnya dulu waktu malaikat Jibril nyampaikan Quran kepada Nabi khawatir lupa, jadi buru-buru. Malaikat Jibril belum selesai nyampaikan ayatnya, Nabi sudah coba untuk mengulang. Gitu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi Nabi Muhammad ditegur, kamu jangan buru-buru ngikuti. Selesaikan dulu biar malaikat Jibril selesaikan baca, nanti baru fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau udah selesai baca baru kemudian ngikuti. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nanti Allah yang memberikan keteguhan, ketepatan hafalan kamu nanti, Muhammad. Jadi waktu zaman awal-awal sahabat itu, hadis itu tradisinya memang hafalan redaksi hadisnya dan juga sekaligus hafalan perawinya. Kamu dari siapa? Kamu dari siapa? Dari siapa? Hadisnya berupa apa? Begitu. Nah, kemudian setelah ada penulisan, gitu, maka kan orang-orang setelahnya kan bisa cukup membaca saja. Oh, ini dari si fulan. Gitu. Nah, umumnya perawi hadis ya sampai imam-imam yang 6 itu, kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu. Kemudian sampai kita, apakah kita bisa dikatakan sebagai perawi? Nah, gitu. Dari sisi bahasa bisa saja saya meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, tapi kan jarak saya dengan Imam Bukhari kan jauh sekali. Kemudian tidak ada kesambungan. Saya ketemu dengan guru saya, tapi guru saya nyambung ketemu dengan gurunya apa enggak, dan seterusnya gitu. Jadi nyambungnya tuh tidak seketat standar hadis sahih yang ditetapkan oleh ulama hadis dulu. Kalau ulama hadis dulu tuh memang standarnya harus ketemu. Kalau kita kan sekarang kita ujuk-ujuk buka Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan demikian. Bisa dikatakan saya meriwayatkan hadis yang dari Imam Bukhari, tetapi kan saya nggak nyambung. Jadi saya secara bahasa dikatakan sebagai periwayat, orang yang meriwayatkan hadis yang di Imam Bukhari. Imam Bukhari ke atas mesti nyambung. Makanya itu sebuah kemudahan bagi dunia kepenulisan ya tadi itu. Orang-orang yang nggak nyambung bisa membaca hadis-hadis yang tidak sampai kepada dia secara langsung. Tapi kalau orang dulu itu memang mesti tradisinya menghafalan, sehingga mereka sangat kuat sekali. Wallahu alam. Ada lagi? Saya kira bisa dipahami nih ya. Nah, jadi untuk hadis dhaif itu sikap kita tidak boleh langsung membuang atau menolak secara total, tetapi perlu mengikuti tradisi ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis, yaitu hadis dhaif masih dipertimbangkan tentu dengan beberapa syarat, yaitu tidak berkaitan dengan akidah ataupun halal haram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Semoga Allah
kekalkan dan istiqomahkan dalam majelis-majelis kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.